Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang polisi yang bisu dan lumpuh karena menampar kiai sepuh. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah desa kecil bernama Tanjung Sari, yang terletak di kaki Gunung Merapi, kehidupan warganya berjalan dengan damai. Desa itu dikenal sebagai tempat yang religius, di mana mayoritas penduduknya adalah santri yang menimba ilmu di pesantren Al-Hikmah, pesantren tertua di wilayah tersebut. Pengasuhnya, seorang kiai sepuh bernama Kiai Hasan Basri, adalah sosok yang sangat dihormati dan dipercaya memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Namun, ketenangan desa itu terusik ketika seorang polisi bernama Inspektur Rudi Hartono, seorang perwira muda yang baru dipindahkan ke wilayah itu, datang dengan sikap angkuh dan kasar. Rudi dikenal sebagai sosok yang tegas tetapi seringkali bertindak berlebihan dan memanfaatkan kekuasaannya untuk menunjukkan superioritasnya. Ia tidak percaya pada hal-hal yang dianggapnya klinik, termasuk kewibawaan para kiai yang dihormati masyarakat desa. Suatu pagi, sebuah laporan datang ke kantor polisi setempat bahwa ada seorang pemuda desa yang ditangkap warga karena diduga mencuri di sebuah warung. Warga membawa pemuda itu ke pesantren Al-Hikmah untuk dimintai pertanggungjawaban. Kiai Hasan dengan kebijaksanaannya mencoba menengahi masalah ini dan meminta agar pemuda itu diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya. Mendengar hal ini, Rudi langsung mendatangi pesantren dengan penuh emosi. Ia merasa bahwa seorang kiai tidak berhak ikut campur dalam urusan hukum. Dengan langkah penuh kepercayaan diri, ia memasuki halaman pesantren tanpa melepas sepatunya, sesuatu yang dianggap tidak sopan oleh santri dan warga sekitar. Mana pencurinya? Tidak perlu ada ceramah segala. Hukum tetap hukum. Suaranya menggema di halaman pesantren, membuat suasana yang tadinya damai menjadi tegang. Para santri dan warga mulai berbisik-bisik, merasa tidak nyaman dengan sikap Rudi yang begitu arogan. Namun, Kiai Hasan tetap tenang, menatap polisi itu dengan pandangan yang dalam, seolah bisa melihat lebih dari apa yang terlihat di permukaan. Anak muda, duduklah sebentar. Tenangkan hatimu. Kita bicarakan dengan kepala dingin, ujar Kiai Hasan dengan suara lembut namun penuh wibawa. Rudi mendengus sinis. Saya tidak punya waktu untuk omong kosong, bentaknya. Seketika itu juga, angin berhembus kencang, membuat suasana semakin mencekam. Para santri menatap Kiai Hasan dan Rudi dengan perasaan tak menentu. Sebuah pertanda buruk mulai menyelimuti tempat itu. Angin bertiup semakin kencang, seolah membawa firasat yang tidak mengenakan. Namun, Rudi tetap berdiri dengan dada membusung, tatapannya tajam menantang Kiai Hasan yang duduk dengan tenang. Saya tidak butuh nasihat. Jangan ikut campur dalam urusan hukum, Kiai. Saya tahu cara menyelesaikan ini, bentak Rudi sambil menunjuk pemuda yang masih gemetar ketakutan. Para santri mulai gelisah, tetapi Kiai Hasan tetap tenang. Ia menatap pemuda yang tertuduh mencuri itu dan bertanya, "Benarkah engkau mencuri?" Pemuda itu menggeleng cepat. "Tidak, Kiai. Saya hanya ingin membeli, tapi uang saya kurang. Saya berjanji akan membayarnya nanti, tapi pemilik warung langsung menuduh saya mencuri." Rudi mendengus. Omong kosong. Semua pencuri pasti punya alasan. Tidak ada diskusi, anak ini harus dibawa ke kantor polisi. Sebelum Kiai Hasan sempat berbicara, Rudi meraih lengan pemuda itu dengan kasar. Namun, sebelum ia bisa menariknya, seorang santri muda bernama Fahri nekat maju. "Pak Polisi, tolong jangan kasar. Beri dia kesempatan untuk menjelaskan." Fahri mencoba membela pemuda itu. Rudi mendelik. "Anak kecil sepertimu berani mengajari hukum pada saya?" Dengan gerakan cepat, ia mendorong Fahri hingga terjatuh ke tanah. Beberapa santri yang melihat kejadian itu mulai marah, tetapi Kiai Hasan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Tatapan matanya tajam, menembus kesombongan Rudi. "Nak, kau boleh punya kuasa di dunia, tetapi jangan biarkan hatimu dikuasai oleh amarah.
perbuatan zalim akan mendapat balasannya. Namun, Rudi hanya tertawa sinis. Ia tidak menyadari bahwa kesombongannya akan segera berbalik menghancurkannya. Setelah insiden itu, warga desa mulai tidak menyukai kehadiran Rudi. Namun, sebagai seorang polisi, ia merasa berhak menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Rudi mendatangi pesantren lagi, kali ini dengan beberapa anak buahnya, ingin menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa. Di gerbang pesantren, ia melihat Kiai Hasan tengah duduk di serambi membaca kitab. Tanpa rasa hormat, Rudi melangkah masuk tanpa melepas sepatunya. "Kiai, saya hanya ingin mengingatkan bahwa hukum ada di tangan kepolisian. Anda tidak perlu repot-repot mengurusi urusan kami." Kiai Hasan menutup kitabnya perlahan, lalu menatap Rudi dengan penuh ketenangan. "Nak, kau datang ke tempat ini dengan penuh amarah. Jika hatimu terus dipenuhi dendam, bagaimana kau bisa menjalankan tugasmu dengan baik?" Rudi merasa tersinggung. Ia mendekat dan menatap Kiai Hasan dengan mata berapi-api. "Jangan sok bijak. Kiai, Anda bukan siapa-siapa. Anda hanya orang tua yang sok dihormati oleh orang-orang bodoh di desa ini." Kata-kata itu membuat para santri dan warga yang mendengar menjadi terkejut. Tetapi Kiai Hasan tetap tersenyum tenang. "Nak, apakah kau yakin dengan kata-katamu?" tanya Kiai Hasan dengan nada lembut tetapi penuh makna. Rudi menggeram. Ia tak suka ditantang dengan kata-kata halus seperti itu. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih berkuasa. Hari itu, amarah Rudi memuncak. Merasa Kiai Hasan tidak menghormati wewenangnya, ia melakukan tindakan yang sangat keterlaluan. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangannya dan menampar wajah Kiai Hasan dengan keras. Plak! Suara tamparan itu terdengar jelas di seluruh halaman pesantren. Para santri dan warga yang menyaksikan kejadian itu terperangah dalam ketakutan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi Kiai Hasan. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit atau marah. Sebaliknya, ia tetap duduk dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Sejenak, suasana menjadi hening. Angin berhembus pelan, dan burung-burung yang bertengger di pohon mendadak terbang berhamburan. Rudi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Tangannya yang baru saja menampar Kiai Hasan mulai terasa dingin. "Apa ini?" gumamnya sambil memegang tangannya sendiri. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rudi mencoba mengabaikannya, tetapi semakin lama, rasa dingin itu berubah menjadi kebas. Lalu, perlahan-lahan, ia mulai kehilangan kendali atas tangannya sendiri. Dan kemudian, lututnya mendadak lemas. Tubuh Rudi tiba-tiba terasa berat. Ia mencoba berbicara, tetapi mulutnya seakan terkunci. "Ah. Tidak ada suara yang keluar. Matanya membelalak, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia berusaha melangkah mundur, tetapi kakinya tak bisa digerakkan. "Tolong!" ingin ia berteriak, tetapi hanya suara aneh yang keluar dari tenggorokannya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Seorang polisi yang begitu angkuh, yang baru saja menampar seorang kiai, kini tak bisa berbicara dan tak bisa berdiri. Para santri yang sebelumnya takut kini menatap dengan campuran rasa ngeri dan takjub. Beberapa warga mulai berbisik, "Astagfirullah, ini teguran dari Allah." Rudi merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia masih mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi tidak ada satupun anggota tubuhnya yang merespon. Ia terjatuh ke tanah dengan wajah penuh kepanikan. Kesombongannya telah runtuh dalam sekejap. Kiai Hasan tetap duduk tenang, memandangnya dengan penuh kasih sayang. "Nak, kuperingatkan kau sebelumnya, tapi kau memilih jalan ini sendiri." Rudi ingin menangis, ingin berteriak, ingin lari. Tetapi kini, ia tak bisa berbuat apa-apa. Rudi tergeletak di tanah. Tubuhnya terasa berat. Kakinya tak bisa digerakkan. Dan mulutnya tak mampu mengeluarkan suara. Matanya membelalak, dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Para santri dan warga desa masih terpaku. Tak ada yang berani mendekat. Mereka semua menyaksikan keangkuhan seorang polisi yang begitu berkuasa, kini jatuh tanpa daya. "Apa yang terjadi padaku?" pikir Rudi panik, mencoba menggerakkan tangan, tetapi tetap tak ada respon. Salah satu anak buahnya,
Bribtu Arif segera berlari ke arahnya. "Pak Inspektur, Anda kenapa?" tanyanya dengan panik. Arif mengguncang tubuh Rudi, tetapi perwira itu hanya bisa mengerjap tanpa bisa menjawab. Mulutnya membuka, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Kiai Hasan yang sejak tadi duduk dengan tenang, akhirnya berdiri perlahan. Dengan langkah santai, ia berjalan mendekati Rudi yang masih tergeletak di tanah. "Nak, hatimu telah dipenuhi amarah dan kesombongan. Ketika engkau melukai orang lain dengan ketidakadilan, maka ketidakadilan itu akan kembali kepadamu." Mata Rudi membelalak. Hatinya semakin berdegup kencang. "Tapi aku tidak percaya hal seperti ini. Ini tidak masuk akal," pikirnya, meskipun ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Arif menoleh ke Kiai Hasan. "Kiai, tolong bantu Pak Inspektur. Kenapa tiba-tiba dia seperti ini?" Kiai Hasan tersenyum tipis. "Hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nak, jika Dia berkehendak, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menolaknya." Melihat komandannya tak bisa bicara dan tak bisa berdiri, Bribtu Arif segera meminta bantuan. Beberapa polisi yang datang bersamanya mengangkat tubuh Rudi dan membawanya ke dalam mobil patroli. Di perjalanan menuju rumah sakit, Rudi mulai berkeringat dingin. "Ini tidak mungkin. Aku sehat. Aku kuat. Ini pasti ada penjelasan medis," pikirnya dalam hati. Setibanya di rumah sakit kabupaten, dokter segera melakukan pemeriksaan. Namun, hasilnya mengejutkan. "Kami tidak menemukan masalah fisik apapun. Tidak ada cedera, tidak ada stroke, tidak ada kelainan saraf," ujar dokter dengan bingung. Arif semakin panik. Tapi Pak Inspektur benar-benar tidak bisa bicara dan tidak bisa berdiri. "Dok." Dokter menghela napas, menatap Rudi yang masih terbaring dengan wajah penuh kepanikan. "Secara medis, tidak ada yang salah dengannya. Tapi jika ini bukan masalah fisik, mungkin ada sesuatu yang lain." Arif terdiam. Apakah ini azab? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Malam itu, Rudi terbaring di kamar rumah sakit. Pikirannya masih dipenuhi ketakutan. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa berdiri, dan yang lebih parah, ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Saat ia terlelap, sebuah mimpi datang. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah tempat yang gelap, sunyi, dan dingin. Ia mencoba berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia mencoba berjalan, tapi kakinya tetap tak bisa digerakkan. Kemudian, dari kejauhan, muncullah sosok seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya bercahaya, dan sorot matanya begitu dalam. Rudi mengenal suara itu suara Kiai Hasan. "Nak, engkau telah berlaku zalim. Engkau telah berbuat kesombongan. Kini, engkau rasakan akibatnya." Rudi ingin berteriak, ingin meminta maaf, tetapi tetap saja ia tidak bisa berbicara. Kesombongan manusia tidak akan bertahan lama. Segeralah sadar sebelum terlambat. Sosok Kiai Hasan semakin menjauh, hingga akhirnya lenyap dalam kegelapan. Rudi terbangun dengan napas memburu. Keringat mengalir deras dari dahinya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Apakah ini pertanda? Keesokan harinya, Arif yang masih bingung dengan kondisi komandannya, akhirnya memutuskan sesuatu. "Pak, saya akan membawa Anda kembali ke pesantren. Mungkin Kiai Hasan bisa membantu." Rudi ingin menolak, tetapi ia bahkan tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menatap Arif dengan pasrah. Dengan mobil patroli, mereka kembali ke pesantren Al-Hikmah. Kali ini, kedatangan Rudi bukan dengan sikap angkuh seperti sebelumnya, tetapi sebagai seorang yang tak berdaya. Saat mereka tiba, Kiai Hasan sudah menunggu di serambi pesantren. Warga yang melihat Rudi datang kembali dengan kondisi tak berdaya, hanya bisa berbisik-bisik. "Itu polisi yang kemarin menampar Kiai, kan? Lihat dia sekarang. Allahu Akbar." Rudi diletakkan di kursi roda dan didorong ke hadapan Kiai Hasan. Kiai itu menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Nak, akhirnya kau kembali." Rudi hanya bisa menatapnya. Air matanya mulai mengalir. Suasana di pesantren Al-Hikmah hening. Rudi masih terduduk lemah di kursi roda. Matanya basah oleh air mata penyesalan. Kiai Hasan mendekat,
meletakkan tangan di pundaknya. "Nak, kau ingin bicara?" Rudi mengangguk. Perlahan, ia membuka mulut. Suaranya serak tapi jelas. "Saya salah, Kiai." Para santri dan warga yang menyaksikan tertegun. "Saya sombong, zalim. Saya pikir jabatan membuat saya paling benar." Rudi terisak. "Tapi kini, saya tak bisa apa-apa. Ini hukuman untuk saya." Kiai Hasan tersenyum bijak. "Bukan hukuman, Nak. Ini peringatan. Agar kau ingat, kekuasaan sejati ada pada yang di atas." Angin berhembus lembut. Tiba-tiba, Rudi merasakan kekuatan kembali ke kakinya. Perlahan, ia mencoba berdiri, dan berhasil. "Subhanallah!" teriak warga. Rudi langsung bersujud di kaki Kiai Hasan. "Maafkan saya, Kiai. Maafkan saya. Semua." Kiai Hasan mengangkatnya. "Taubatmu tulus. Nak, kini, buktikan dengan perbuatan." 1 tahun kemudian, Rudi tak lagi arogan. Ia jadi polisi yang melayani warga dengan rendah hati. Setiap Jumat, ia mengajar anak-anak di pesantren tentang hukum dengan santun. Suatu sore, di serambi pesantren, Kiai Hasan bertanya, "Masih ingat tamparan yang mengubah hidupmu?" Rudi tersenyum. "Saya bersyukur dapat tamparan itu, Kiai. Itu teguran terbaik dari langit."